sebelumnya menolak Ken gitu, mantu idaman seorang Argadana, lebih ke Argadananya. Sebenarnya Ken itu sejak awal pertemuan sebenarnya Argadana dengan Ken itu sudah suka, dia sudah jatuh hati. Akan tetapi berhubung Ken itu adalah anaknya dari Wilantara, musuh besarnya Argadana, jadi dia sedikit ya gengsi begitulah. Itu sih sebenarnya. Nggak tahu kalau Pak Wilan, bagaimana Pak Wilan? Untuk seorang Pak Wilantara itu sebenarnya mantu idamannya itu apa sih Pak? Oke, Maudy itu sebenarnya udah cocok banget ya buat karakternya. Maudy itu sebagai mantu idaman seorang Wilantara itu udah cocok. Cuman itu lagi kebentur sama ternyata dia adalah anak dari musuh besarnya. Soalnya dia baik ya, pinter, ya mantu idaman semua orang kayaknya ya. Maudy itu udah cocok sekali. Sebagai Argadana meskipun cocok dengan Ken, tapi karena itu anak musuh besar gitu ya, jadi sangat sulit untuk bisa menerima. Tapi kalau dalam dunia nyatanya menantu idealnya seperti apa sih? Kan anaknya juga sebenarnya sih kalau dalam dunia nyata buat saya selama mantu tersebut dapat membimbing pasangannya menuju lebih baik lagi, selama dia bisa menghidupi dirinya dan keluarganya, itu sebenarnya sudah cukup gitu. Saya nggak pengen punya mantu yang terlalu bagaimana lah. Sewajarnya saja. Yang penting kehidupan mereka berdua bahagia dan tidak ngerepotin orang lain. Itu sudah cukup buat saya. Apa karakternya Gino terus sekarang mulai akrab, sampai netizen itu juga saya baca di komentarnya, dulu Papa Harga nyebelin, sekarang udah mulai akrab sama mantunya. Nah, mungkin Mas Anjas bisa cerita kesulitannya memerankan karakter dengan karakter development seperti itu seperti gimana sih Mas? Dan juga mungkin ketika baca skrip gitu gimana? Makasih Mas Anjas. Sebenarnya sih bukan sesuatu hal yang sulit gitu. Saya hanya ngejalanin apa yang sudah dituliskan oleh skenario saja. Skenario mintanya kayak begini, saya berusaha untuk memahami situasi dan kondisi yang ada di skenario tersebut. Kemudian ya sudah bermain saja sebagaimana yang sudah didesain oleh penulis dan juga sutradara gitu. Karena buat saya yang namanya pemain itu hanya wayang saja. Dia memang menghidupkan karakter tersebut, tapi blueprint dari karakter tersebut ada di skenario dan juga sutradara. Gitu, nggak terlalu sulit sih, hanya saja netizen yang terkadang membuatnya menjadi kita sebagai pemain nih ya kan saya cuma mainin aja, kadang-kadang suka dimarah-marahin sama netizen, kenapa begini, kenapa begitu, harusnya gini, harusnya gitu, sementara kita semua hanya memainkan karakter yang dikasih loh. Tapi saya sangat senang sekali, sangat happy sekali, banyak orang yang mengomentari bagaimana perkembangan karakter dari Argadana dan juga Ken Wilantara. Mungkin Mas tadi masih menyangkut yang dikomenin netizen itu, pernah nggak sih Mas mungkin ada satu kejadian misalnya nih Mas Anjas dapat DM isinya itu di komentar atau gimana, pernah nggak Mas selama jadi Argadana? mungkin ada beberapa penonton yang di luar sana sampai ke bawah baper gitu ya Mas ya, gimana Mas? Banyak banget, apalagi pada saat saya sedikit kurang mendukung dengan Maudy gitu. Waduh, itu sih luar biasa lah. Luar biasa dimarah-marahin. Oke, tapi nggak sedikit juga yang akhirnya sekarang balik malah suka sama Argadana ya Mas semenjak akrab dengan Ken. Alhamdulillah semenjak akrab kembali bersama Ken ya banyak yang mendukung lagi. Lalu Mas kesamaannya karakter Argadana dan Anjas ini ada nggak sih Mas yang mungkin bisa membantu Mas Anjas lebih mendalami karakternya gitu, ada nggak Mas?
Ya mungkin kesamaannya adalah saya dan juga Argadana sama-sama akan melakukan apapun untuk kebahagiaan anak. Saya dan Argadana sama-sama akan membela mati-matian anak dan sangat mencintai anak, itu aja. Kesamaannya itu. Kalau yang lain-lainnya kayaknya beda karena Argadana lebih kaya daripada saya. Terus sudah gitu Argadana punya musuh, sementara saya beruntung selalu tidak memiliki musuh dalam kehidupan saya. Bagaimana sih menggali chemistry di antara Fatir dan Anjas dalam sinetron ini? Karena melihat adegan berantem mereka menjadi salah satu daya tarik tersendiri nih untuk para penggemar Love Story The Series. Itu Silakan. kekuatannya senior saya itu kekuatan senior saya. Dia bisa kayak bunglon, sama siapa juga bisa klop gitu. Makanya saya salut sama Pak. Dia selain senior tapi juga jago buat menjadi lawan main. Hebat lah, cair. Terus walaupun di pas udah take kita udah musuh, tapi pas cut kita bercanda lagi, mencubit-cubitan kayak pasangan aja. Oh, mencubit-cubit. Ya itu untuk mencairkan suasana ya. Iya. Iya, kalau buat saya sih sebenarnya kita nggak punya resep apa-apa ya, ya. Kita hanya bermain apa adanya. Kita berdua sama-sama jujur dalam bermain, beradegan gitu, maupun dalam kehidupan sehari-hari kita nggak mau berusaha untuk nutupin apa-apa, dan kita juga nggak berusaha untuk jaim-jaiman. Jadi kita apa adanya. Itu mungkin yang membuat karena kejujuran kami berdua itulah yang membuat chemistry di frame televisi jadi kelihatan bagus gitu. Saya Anjas Mara buat seluruh pemirsa, seluruh teman-teman media, seluruh para netizen, jangan lupa untuk selalu saksikan Love Story The Series karena ceritanya makin seru, makin banyak surprise. Tidak hanya kamu-kamu semua yang di rumah yang nonton Love Story The Series, tapi kami pun main di Love Story The Series terkaget-kaget dengan cerita yang dibuat oleh penulis dan sutradara. So, jangan sampai ketinggalan Love Story The Series. Halo, saya Fatir Mukhtar. Jangan lupa ketinggalan sinetron Love Story The Series-nya ya. Tiap hari di SCTV karena ceritanya makin sure, makin menghibur lah insya Allah. Terus ya saksikan kita berdua di sana di Love Story The Series. Don't miss it. Bye.